Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Adiaksa. Senang sekali rasanya saya Dodi Wijaya berjumpa kembali dengan sahabat Adiaksa dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dan tentunya sahabat Adiaksa, kali ini temanya sangat menarik karena minggu yang lalu kita bahas masalah inflasi. Kali ini dengan temanya sinergitas kelembagaan kejaksaan dengan pemerintah daerah Kota Tangerang dalam peningkatan pembangunan Kota Tangerang ya. Dan tentunya sahabat Adiaksa, sebelum saya akan menyapa sahabat Adiaksa, terlebih dahulu juga saya menyapa di studio ini sudah hadir yakni dari para kepala OPD Kota Tangerang yang diwakili oleh Sekretaris Dinas OPD. Selamat siang Bapak dan Ibu, hadir ya, telah hadir dalam program Jaksa Menyapa. Dan tentunya juga ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yakni Bapak Joni Trianto Andra SMH. Beliau merupakan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Selamat siang Bapak, boleh dipegang Bapak peniknya? Selamat siang. Wah luar biasa ya dengan senyumnya semeriwing ya. Jadi sahabat Adiaksa ini memperkenalkan bahwasanya beliau pakar dalam bidang perdata dan tata usaha negara ya. Dan selanjutnya juga narasumber yang kedua, beliau merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang. Selamat siang Bapak Insinyur Deki Priambodo MSc. Selamat siang Mas. Selamat siang Bapak, selamat bergabung dalam program Jaksa Menyapa ya Pak ya. Terima kasih. Baik ya Pak ya. Baik tentunya sahabat Adiaksa masih dalam kebersamaan kita dalam program Jaksa Menyapa. Langsung kita akan membahas dengan tema kali ini sinergitas kelembagaan kejaksaan dengan pemerintah daerah Kota Tangerang dalam peningkatan pembangunan Kota Tangerang ya. Baik untuk narasumber kita pada kesempatan hari ini Pak Joni ya. Pak Joni ini kan selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ya Pak ya, di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ya Pak ya. Betul. Bapak ini asli orang mana Pak? Bisa disampaikan gimana Pak, Bapak berdinasnya sudah berapa lama gitu? Sama saya Joni Trianto Andra. Iya. Saya sebagai Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Tangerang baru berdinas 5 bulan. Wah 5 bulan ya, tapi Pak selama Bapak dinas di 5 bulan, sebelum-sebelumnya dinas di mana Pak? Saya sebelumnya di Kota Serang. Wah di Kota Serang, apakah jabatannya sama? Kebetulan tidak. Tidak? Sebelumnya saya sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus. Wah tidak pidana khusus ini berkaitan dengan korupsi ya Pak ya? Iya, tindak pidana korupsi. Iya, kali ini tidak pidana korupsi, namun sekarang ini dibahasnya bukan masalah korupsi ya. Nanti sahabat Adiaksa, apalagi kepala UPD ataupun juga sekretaris dinas ini berkaitan dengan korupsi. Nah, takut ya kalau misalnya penindakan ya, tapi ini tidak ya Pak ya. Nah, nanti sahabat Adiaksa mengetahui apa nih kinerja dari bidang perdata dan tata usaha negara ya Pak ya. Nah, ini berkaitan dengan tema kita nih Pak. Baik. Nah, ini kan bahwasannya ada sinergi Pak. Ya. Antara kejaksaan dengan pemerintah Kota Tangerang ya Pak ya. Betul. Nah bagaimana Pak peran kejaksaan ini selaku Bapak sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang? Iya. Sinergitasnya adalah mungkin kita mulai dulu pada tanggal 17 Maret 2023 yang lalu, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dengan pemerintah Kota Tangerang sudah melakukan penandatanganan MOU terkait dengan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Nah, terkait dengan itu tujuannya apa? Hal ini adalah fungsi sinergitasnya kejaksaan di sini dalam mendukung program pembangunan dari pemerintah Kota Tangerang. Dalam hal ini adalah berupaya seminimal mungkin dan semaksimal mungkin dalam hal fungsinya mendorong pemerintah Kota Tangerang dalam hal proses preventif terkait dengan tindak pidana korupsi dalam hal proses pembangunannya. Proses pembangunan ya Pak ya. Iya. Nah ini balik nanti ke Pak Joni sebagai Kasih Datun ya Pak ya ke Jari Baik. Kota Tangerang. Ini kan di sini untuk narasumber kan bukan Bapak sendiri yang hadir. Baik. Nah ini kan ada kepala badan ya Pak ya. Nanti Ya. kita combine. Baik. Nah bagian masalah tentang perencanaan. Nah Baik. Pak ini Pak Deki ini kan sebagai kepala badan ya Pak ya. Nah untuk kepala badan ini kan Badan Perencanaan Pembangunan Pak. Untuk di Kota Tangerang Pak, kalau perencanaan pembangunannya apa saja Pak dalam kemajuan pembangunan di Kota Tangerang ini Pak? Baik, makasih Mas Dodi. Jadi kalau kita bicara perencanaan pembangunan tentu saja
kita juga lihat beberapa tugas-tugas yang melekat kepada OPD. Kalau boleh saya sampaikan, di Tangerang ini ada 42 OPD, ya, yang baik yang misalnya termasuk OPD teknis maupun di wilayah kecamatan. Di Tangerang ada 13 kecamatan dan ada sisanya adalah sekitar 18 OPD plus 13 kecamatan, jadi 41, mohon maaf. Jadi di sanalah kalau kita bicara perencanaan program terbagi habis berkaitan dengan target tujuan sasaran RPJMD. Jadi sebenarnya program-program itu diturunkan dari RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah dari yang merupakan visi dari misi dari wali kota dan Bapak Wakil Kota. Baik, tadi Bapak menjelaskan bahwasannya masalah tentang rencana pembangunan ya Pak ya. Nah untuk di Kota Tangerang, untuk rencana pembangunannya baik itu di tahun 2022 dan di 2023 ya Pak ya. 2022 dan 2023 berkaitan dengan pembangunan apa saja Pak? Apakah pelayanan publik kah ataukah yang lainnya? Nah ini dibenturkan dengan peran kejaksaan Pak. Apa saja? Nanti berkolaborasinya apa saja gitu Pak? Baik, makasih. Kalau di ujung ditanya kolaborasinya, sebenarnya kalau proses perencanaan pembangunan itu ada tahapannya. Mulai dari proses perencanaan, yang perencanaan dari mana? Dari perencanaan program dan penganggaran. Kemudian setelah jadi itu nanti langsung di deliver menjadi program-program yang ada di masing-masing OPD. Nah disinilah mulai lagi namanya proses perencanaan untuk eksekusi proyek, eksekusi kegiatan. Dari proses perencanaan muncullah kemudian dilanjutkan dengan proses lelang. Habis proses lelang, proses pelaksanaan pembangunan, proses pembangunan, habis itu proses evaluasi. Nah, kalau dilihat mana sinergitasnya ya dari awal sampai akhir ini proses itu semua ada proses dan kemungkinan untuk dilakukan kerjasamanya dan sinergisitasnya sangat membantu proses pemerintah Kota Tangerang untuk itu. Nah, untuk sinerginya Pak, untuk peran, nah ini kan tadi udah dibahas oleh Pak Deki ya Pak ya, bahwasanya masalah proses pembangunan ya Pak ya. Untuk bidang datun gimana Pak prosesnya, masalah pendampingnya apa saja Pak yang perlu didampingi? Kan bahwasanya kalau pembangunan itu kan ada skalanya Pak, ibaratnya ketentuan-ketentuan apa saja Pak bisa disampaikan oleh sahabat Adiaksa dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini Pak. Ketentuan kategorinya apa saja yang bisa didampingi ataupun juga mekanismenya, tata caranya gitu Pak. Perlu kita sampaikan bahwa terkait dengan fungsi tadi saya sudah sampaikan bahwa terjadinya MOU tanggal 17 Maret tahun 2023. Di dalam MOU itu mengatur 5 subbidang yang terkait dengan fungsi datun. Yang pertama adalah penegakan hukum, yang kedua adalah bantuan hukum, yang ketiga adalah pertimbangan hukum, yang keempat adalah tindakan hukum lain, dan yang kelima adalah pelayanan hukum. Nah, perlu saya jelaskan bahwa terkait dengan fungsi yang disampaikan tadi oleh Bapak Bapeda, ya, itu adalah fungsi yang ketiga Pak. Fungsi yang ketiga yaitu adalah pertimbangan hukum. Dalam hal ini adalah kejaksaan dapat melakukan pendampingan hukum maupun pemberian pendapat hukum dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Hal itu mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses evaluasi. Nah, kenapa proses perencanaan mulai? Karena kadangkala tindak pidana korupsi itu dilakukan dalam hal proses perencanaannya juga, sehingga sampai dengan akhir dari proses kegiatan itu. Nah, mungkin pernah kita lihat bagaimana proses pensisipan kegiatan di Banggar misalnya. Dalam hal seperti itu, nah mungkin dari sana kita bisa melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Dan tentunya Bapak, tadi kan sudah dibahas ya Pak ya, bahwasanya ada mekanismenya seperti apa ya Pak? Tahapan-tahapan awalnya kan tadi kan Bapak menjelaskan kepada sahabat Adiaksa bahwasanya untuk awal perencanaan tuh lebih ditekankan ya Pak ya. Untuk mekanismenya seperti apa? Bagaimana sih Kota Tangerang ini untuk memajukan pembangunannya? Apakah mekanismenya seperti apa? Apakah mengirimkan surat ataupun yang lainnya ataukah langsung datang ke kantor kejaksaan gitu? Bisa dijelaskan sahabat Adiaksa. Mekanisme yang harus di tahapan yang dilalui adalah itu kita melaksanakan berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Selanjutnya berdasarkan dari surat permohonan tersebut kami akan melakukan ekspos terhadap dengan fungsi dan apa tujuan permintaan permohonan tersebut. Setelah dilakukan ekspos kami akan melakukan surat perintah terhadap telahan tersebut. Kemudian berdasarkan hasil telahan apakah ini bisa kami dampingi apa enggak.
gitu ya Pak ya. Jadi ibaratnya memberikan surat dulu ya Pak ya ke kejaksaan, nanti ditelaah apakah ini bisa didampingi atau tidak gitu ya Pak ya. Nah untuk bagian perencanaan gimana Pak di tahun 2022 ini? Karena kan ini sudah memasuki tahun 2023 ya Pak ya. Apalagi di tahun 2022 ini dulu kita terkena dampak COVID ya Pak ya. Nah apakah menjadi tantangan tersendiri buat Bapak dalam progres perencanaan pembangunan Bapak? Baik, makasih. Jadi Mas Dodi ya, kalau kita bicara sinergisitas, memang sudah beberapa tahun kebelakang sudah dilakukan dengan baik ya, terutama dengan tim Kejari di Kota Tangerang. Jadi mohon izin, saya sebelum di Bapeda juga pernah di Dinas PUPR. Jadi kemarin memang kita sangat erat berkaitan dengan masalah kerjasama yang ada. Tapi persis sampaikan Pak Joni tadi bahwa memang prosedur-prosedur juga dilalui. Yang kedua adalah memang yang banyak kita butuhkan terutama di Pemda ini adalah pendampingan Pak, baik itu pendampingan sifatnya mendampingi semua proses yang ada ataupun dan opini legal opinion ya, pendapat hukumnya. Nah, hal yang menarik ketika sampaikan memang di tahun 2000 COVID ada Pak. Nah, di sanalah proses perencanaan pembangunan hampir totali berubah ya. Tadinya sudah dieksekusi diprogramkan dengan baik, tiba-tiba Maret itu kalau nggak salah ya tahun 2019 pertama kejadian COVID. Dan itu terjadi perubahan di seluruh level pemerintahan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kota juga seperti itu, anggaran sudah ditetapkan, perencanaan perkiraan anggaran sudah ditetapkan, ada COVID, terjadi perubahan, akhirnya prediksi anggaran berubah, harus diikuti juga perubahan terhadap perencanaan program yang ada. Program yang tadi tidak dianggarkan sekarang muncul baru bagaimana penanganan COVID. Nah itu mengakibatkan kita semua, kami semua ini di pemerintah daerah mencoba menyikapinya dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan baik dan melakukan efisiensi program. Dan alhamdulillah dalam prosesnya juga seingat saya juga ada keterlibatan ya teman-teman dari kejaksaan untuk membantu ya mengawal ini kan tiba-tiba harus ada penanganan cepat berkaitan COVID, penanganan obat dan sebagainya yang katakanlah seingat saya juga pada saat itu hampir semua kementerian pusat mengeluarkan aturan ya, aturan yang sifatnya darurat gitu, kerjakan dulu. Nah waktu itu juga ada, saya ingat saya juga dijaminkan selama itu ada kepentingan publik dan tidak ada moral hazard katakanlah, itu akan dibantu dan dikawal penuh oleh teman-teman dari kejaksaan. Gitu. Wah luar biasa ya Pak, walaupun COVID tidak menghalangi ya Pak ya untuk proses pembangunan. Nah ini kita balik lagi ke Kasidato nih ya Pak ya. Untuk pendamping di tahun 2022 sama 2023 berapa saja Pak pendampingannya yang sudah berperan aktif dalam Kota Tangerang memajukan pembangunan ini Pak? Bisa dijelaskan Pak bahwasanya di Kota Tangerang ini ya untuk pendampingan berapa untuk di tahun 2022, di 2023 berapa gitu? Untuk tahun 2023 itu SKK-nya ada 51, pendampingan hukum ada 7, pemulihan kerugian negara, pemulihan keuangan negara itu ada senilai 6 miliar dan kemudian penyelamatan keuangan negara itu ada 3 miliar. Kemudian ada kegiatan perdata, SKK litigasi itu ada 3 dan pendapat hukum ada 4. Wah luar biasa ini Pak ya, untuk kinerja bidang Datun pada tahun 2022 walaupun zamannya COVID ya Pak ya lagi digadang-gadangkan tapi tidak menutup kemungkinan untuk berprestasi dan juga untuk turut serta dalam proses peningkatan pembangunan Kota Tangerang ya Pak ya. Dan ada hambatan nggak Pak dalam proses pendampingan ataupun yang lainnya bisa langsung disampaikan kepada sahabat Adiaksa ataupun juga Bapak Ibu yang hadir di studio ini Pak? Ya. Kebetulan terkait dengan Datun, sinergitas kejaksaan ini sudah betul yang disampaikan Pak Deki tadi, itu sudah berlangsung sampai 5 tahun ke belakang ya Pak ya. Itu memang sudah terjadi, bahkan dalam COVID itu sendiri juga kita sering berkoordinasi dan itu saya baca terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa secara langsung juga ada ya SLKPP tahun 2020 ya Pak yang mempermudah proses pengadaan untuk penanganan COVID. Kemudian selanjutnya terkait dengan proses pendampingan juga sudah berjalan dan kami juga berucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tangerang yang bersinergi setiap ada permasalahan selalu dikonsultasikan terlebih dahulu. Terus Bapak untuk masalah tentang kalau pendampingan ya Pak ya. Nah kalau masalah pendampingan itu batasan-batasannya apa saja Pak? Bisa nanti, berarti proyek ini didampingi, takutnya nanti kan masyarakat ini halnya tidak tahu Pak, apalagi sahabat Adiaksa. Proses pendampingannya itu dibagai apa saja Pak? Batasan-batasannya gitu Pak? Proses pendampingan itu
kita membagi Pak dalam hal dua. Yang pertama dalam proses pengadaannya, kemudian dalam proses pelaksanaannya. Pelaksanaan. Nah, dari proses pengadaannya itu adalah proses lelangnya. Kita dampingi sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 bagaimana dirubah dengan Perpres nomor 11 tahun 2021. Kemudian proses pelaksanaannya dengan hal ini proses yang PPK-nya, proses bagaimana proses pelaksananya di saat ada konsultan pengawasnya, konsultan perencana dan konsultan pelaksananya. Kemudian dalam hal tersebut kita dalam hal proses pendampingan selalu meminta report terkait dengan progres pelaksanaan. Dan jadi kita juga mengetahui tahapan bulan ini udah kegiatan udah sampai mana. Kemudian kami juga meminta laporan terkait dengan hal itu apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, bisa jadi pendampingan tersebut bisa kami cabut. Pendampingan tersebut bisa kita cabut ataupun artinya kita tidak lagi melakukan pendampingan dengan melakukan surat pencabutan terhadap pendampingan. Hal itu terjadi apabila ketika dalam hal proses pendampingan tersebut kami menemukan adanya indikasi pidana. Nah, kemudian ada indikasi pidana, kemudian kami sampaikan terkait dengan indikasi tersebut. Apabila tidak ditindaklanjuti dengan hal tersebut maka kami bisa memutus proses pendampingan. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya ada batasan-batasan juga ya Pak ya. Ya. Dan juga ada juga kalau misalnya masalah pendampingan ya takutnya nanti masyarakat mengira ya udah kalau didampingi oleh kejaksaan udah lepas dari hukum. Tidak ya Pak ya. Tapi ada batasan-batasan koridor-koridornya dan juga kalau misalnya tidak sesuai diputus untuk masalah pendampingannya ya Pak ya. Nah untuk Pak Kaban ya Pak ya, Kepala Bapeda. Jadi gini Pak, kita bahas masalah ini kalau untuk perencanaan, untuk peran kejaksaan di sini sangat membantu nggak? Kalau misalnya, karena gini Pak, saya melihat di ke pemerintah kota Tangerang ini kan karena di tahun 2022 ada pelaksanaan pekan olahraga ya Pak ya. Nah itu gimana Pak, peran itu dari kejaksaan sangat membantu nggak adanya pendampingan proses pelaksanaan kegiatan tersebut? Baik, makasih. Ini spesifik masalah Porprov ya. Iya. Tahun 2022 itu termasuk kegiatan besar ya, untuk kota Tangerang, event besar di provinsi Banten kita ya. Nah terus, nah ini dari teman-teman Dispora sebagai leading sektornya, mereka juga mengajukan permohonan untuk pendampingan Pak. Seingat saya juga mulai dari proses pelelangan, pengadaannya, termasuk kebanyakan kegiatan adalah pengadaan barang jasa seingat saya. Nah saya termasuk salah satu, kami di Bapeda ya, termasuk salah satu OPD yang mendapatkan tugas untuk mendampingi salah satu cabur, dalam ini cabur Panahan. Di sanalah saya benar-benar mengikuti prosesnya. Ketika proses pengadaan barang itu dilakukan, semua dicek dari awal sampai akhir. Misalkan, itu termasuk Panahan itu termasuk barang yang banyak pembelian pengadaan barang ya. Itu alat-alatnya mungkin ada beberapa dari luar negeri ya. Nah di sana saya mengikuti prosesnya itu. Jadi terlibat langsung dan mengamati, oh memang ternyata prosesnya sedemikian ketat ya dalam hal proses evaluasi. Mulai dari datang dikoreksi sampai berita acara pemenuhan volume kualitas sesuai baru bisa di-deliver ke katakan ke cabornya. Nah ini itu sangat membantu ya, terutama buat teman-teman kita yang mungkin tidak semuanya paham dengan proses-proses pengadaan barang jasa, apalagi yang sifatnya ya ada barang impor lah, ada barang yang kualitas khusus. Ini saya rasa sangat baik ya, sangat baik, dan alhamdulillah jadikan ini jadi model gitu ya dalam berikutnya, sehingga kita merasa yakin aja kalau ada katakanlah proses-proses pengadaan barang jasa yang sifatnya khusus dan yang lebih spesifik ya, dengan pengalaman sebelumnya itu bisa menjadikan kita menjadi semakin yakin lah ke depannya untuk melakukan proses-proses pengadaan barang jasa seperti itu. Iya Pak. Dan tentunya Pak di tahun 2023 ini kan masih tahap awal ya Pak ya, apalagi di bulan April ya. Nah untuk program perencanaan pembangunan di Kota Tangerang apa saja Pak? Lebih ditekankan ke bagian pelayanan publik kah? Ataukah masih sarana yang lainnya Pak? Nah, bisa Pak. Baik, makasih. Jadi kalau kita bicara program dan perencanaan, memang sampai dengan tahun 2023 ini masih ada 5 sektor besar yang menjadi prioritas. Pertama sektor pendidikan, yang kedua sektor kesehatan, ini sektor pelayanan dasar semua. Dan yang ketiga bicara tentang infrastruktur. Nah 3 besar ini infrastrukturnya ada yang dieksekusi oleh OPD, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan.
kemudian juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi memang masih di sana PR besarnya. Nah, cuman kalau memang kita lihat harapannya memang kegiatan-kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan baik karena memang tahun 2023 ini adalah sebenarnya tahun terakhir dari pencapaian target RPJMD. Makanya kita harus hati-hati sekali, ya alhamdulillah dengan adanya kerjasama ini mungkin bisa membantu mengawal kita dalam hal pencapaian target tersebut. Alhamdulillah ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak ya dengan program ini juga membuka ya Pak wawasan buat OPD-OPD yang lainnya nanti bisa bergabung, apalagi kalau misalnya ada yang belum melakukan pendampingan ya Pak ya, Pak Joni sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ya Pak ya. Tadi saya sangat menarik Pak, bukan hanya masalah pendampingan Pak, ada juga pelayanan hukum ya Pak ya. Nah ini pelayanan hukum ini maksudnya apakah berlaku buat pemerintah daerah saja atau juga buat masyarakat umum Bapak? Ya, pelayanan hukum tersebut adalah pemberian konsultasi hukum kepada masyarakat. Pemberian apabila masyarakat memiliki permasalahan hukum, jadi kita bisa memberikan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat. Hal itu juga kita juga mempunyai sistem di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan itu juga secara nasional juga itu berdasarkan dari Jamdatun itu dengan Halo JPN. Jadi masyarakat bisa melakukan konsultasi hukum melalui handphonenya masing-masing, melalui mengklik dengan Halo JPN, di situ mengisi identitas dan menguraikan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Tapi khususnya itu terkait dengan hukum perdata ya, baik itu seperti pinjam meminjam, masalah tanah dan sebagainya. Wah ya, jadi buat sahabat Adiaksa, bukan hanya kita mau kali ini membahas masalah tentang proses perencanaan pembangunan, namun juga di sini buat sahabat Adiaksa yang nanti ada permasalahan berkaitan dengan perdata ya Pak ya, lebih kita tekankan sekali lagi bisa ada namanya Halo JPN ya Pak ya, Halo JPN ya. Jadi Halo JPN ini nanti sahabat Adiaksa bisa berhubungnya gimana Pak? Websitenya apa, kontak personnya? Website. Jadi ketik di Google Halo JPN. Oh, ada. Halo JPN ya Pak ya. Jadi Halo JPN langsung pelayanan publik, langsung bisa langsung. Jadi buat sahabat Adiaksa ya nanti berkonsultasi tentang berkaitan dengan pelayanan hukum, baik itu tapi dengan lebih ditekankan masalah perdata ya Pak ya. Masalah tentang apa pinjaman atau yang lainnya gimana Pak? Iya, terkait dengan khususnya perdata dan tata usaha negara. Oh, perdata dan tata usaha negara ya Pak ya. Seperti perjanjian, seperti mekanisme pengurusan tanah, sengketa tanah dan sebagainya. Dan sebagainya Waris. Pak ya. Waris ya Pak ya. Oke, bisa berkonsultasi langsung atau langsung datang ke kantor kejaksaan ya Pak ya? Atau datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang di Jalan TMP Taruna Ya, nomor 10. apalagi nanti bisa langsung ke bagian PTSP, nanti langsung berkonsultasi menemui bidang apa, langsung nanti diarahkan ke bidang perdata dan tata usaha negara ya Pak ya. Nah ini kali ini kita membahas masalah tentang balik lagi ke pembangunan ya Pak ya. Nah kalau di kejaksaan itu Pak ada bidang perdata dan tata usaha negara, ada juga di intelijen itu ada bidang proyek pembangunan strategis Pak. Nah untuk di Tangerang ini Pak, proyek-proyek strategisnya ada nggak perencanaan dimasukin Pak? Baik, makasih. Jadi kalau kita bicara proyek strategis ya sebenarnya kita kan masuk di tahun terakhir nih Pak. Kalau kita bicara tahun terakhir memang ada target yang kita sebut strategis ini memang strategis yang memenuhi target-target RPJMD. Nah kita ini memang ada beberapa proyek infrastruktur bangunan yang diharapkan bisa memenuhi target sampai dengan 2023 target terakhirnya. Nah kalau kita bicara strategis levelnya nasional memang kalau lihat tahun sebelumnya Kota Tangerang ini memang dilalui beberapa proyek strategis nasional. Seperti pertama kayak jalan tol Pak, jalan tol Jakarta bandara sampai dengan Tangsel sana ya. Kemudian juga proyek-proyek kereta api. Nah, ini satu lagi yang sekarang sedang dalam proses pembahasan ya, memang bukan hanya bicara tentang dibiayai oleh Pemda, tapi juga merupakan proyek nasional adalah bagaimana upaya-upaya pengembangan TOD Pak, Transit Oriented Demand yang ada di Beteng Betawi itu. Jadi kalau dari skala lokalnya proyek strategis daerah adalah bagaimana kita berusaha mewujudkan target-target RPJM ini selesai pada waktu ini, karena itu hutang yang harus kita selesaikan di akhir tahun masa jabat ini tahun 2023 Pak. 2023 ya Pak ya. Tahun ini terakhir jadi Pak. Tahun ini terakhir ya Pak ya. Dan tentunya Bapak kali ini kan kita juga masalah tentang sinergitas ya Pak ya, masih masalah tentang sinergitas kelembagaan kejaksaan ya Pak ya. Nah jadi kalau sinergitas kejaksaan ini berarti perannya sangat penting, sangat membantu saling membantu satu sama lain ya Pak ya, apalagi di bidang perdata dan tata usaha negara ya Pak ya. Nah ini balik lagi ke Kasidatun Pak. Jadi kalau masalah Pak Kasidatun menjelaskan adanya pendampingan.
dengan pemerintah Kota Tangerang, Pak. Nah, kalau tadi Bapak untuk di tahun 2023 tadi ada berapa Pak insan yang sudah melakukan pendampingan, Pak? Kalau kita berdasarkan data yang kita peroleh itu untuk tahun 2023 itu ada sudah mengajukan proses pendampingan dan permohonan pendampingan ke kita itu ada 4, yaitu Dinas PU, BPKD, kemudian BUMD juga ada gitu loh. Ya kurang lebih 4 yang masih kita proses dan itu sudah kami jalani. Jalani ya Pak ya. Ya. Untuk masalah Dari Januari sampai dengan Maret. Tapi untuk mekanismenya berarti dia MOU dulu ya Pak, kerjasama dulu, Ya, setelah MOU. itu baru mengajukan untuk apa saja yang mau didampingi gitu Pak. Betul. Atau produk-produknya gimana? Apakah misalnya nih Pak, mekanismenya bisa disampaikan ke sahabat Adiaksa dan juga Bapak Ibu sekalian. Untuk mekanismenya misalnya nih dinas pemerintah tadi apa Pak Bapak nyampaikan? BPKD. Nah BPKD, nah proyek-proyeknya apa saja atau gimana? Mekanisme seperti apa Pak MOU-nya? Ketika dia sudah kerjasama, nanti langsung bikin surat lagi atau gimana? Iya. BPKD kalau dalam hal proses setelah dilakukan MOU tentu seperti yang saya sampaikan tadi dinas terkait harus mengajukan permohonan pendampingan kepada kita, kemudian kita lakukan telaah, kemudian kita apabila setelah menyatakan bahwa tidak ada konflik of interest di situ, makanya kita akan melakukan pendampingan terkait dengan kegiatan. Nah, untuk BPKD sendiri kami sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa khusus dari BPKD melakukan penagihan terkait dengan penunggak pajak. Nah, hal ini tujuannya adalah untuk proses pendapatan daerah, memaksimalkan proses pendapatan daerah. Dalam hal proses PU, Dinas PUPR itu terkait dengan proses pendampingan dalam hal kegiatan pembangunan. Iya Pak, ini saya sangat menarik Pak apa yang disampaikan oleh Pak Joni selaku Ya. Kasih Datun ya Pak ya. Nah apabila nanti ketika setelah dilakukan pendampingan ya Pak ya, nah setelah dilakukan pendampingan dan juga melakukan surat, berarti langsung ditelaah dan setelah itu ada nggak apa expose atau apa produk-produk apa saja atau yang di pelaksanaan kegiatannya gitu Pak? Ya, dalam hal proses kita kembali lagi pada MOU yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa bekerja tanpa ada dasar hukum yaitu MOU itu. Nah, MOU-nya itu sendiri adalah adanya proses penegakan hukum. Dalam hal ini adalah kejaksaan atau jaksa pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus melakukan penegakan terhadap instrumen hukum dalam hal kaitannya dengan ketertiban umum. Contoh dalam hal ini adalah pembubaran perkawinan yang tidak sah dan pembubaran PT yang ada indikasi terkait dengan tindak pidana. Kemudian terkait dengan bantuan hukum ini adalah jaksa pengacara negara melaksanakan fungsinya berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa. Siapa pemberi kuasanya dalam hal ini adalah pemerintah Kota Tangerang. Kemudian dalam hal yang ketiga dalam proses pendampingan hukum atau pertimbangan hukum, dalam hal ini maksudnya adalah jaksa pengacara negara melaksanakan kegiatan fungsi melakukan pendampingan ataupun pendapat hukum berdasarkan surat perintah. Lahirnya surat perintah itu berdasarkan dari surat permohonan yang diajukan. Kemudian adanya tindakan hukum lain adalah fungsi dari jaksa pengacara negara melakukan kegiatannya berdasarkan surat perintah menjadi mediator ataupun fasilitator dalam hal proses adanya konflik antar pemerintah, misal pemerintah Kota Tangerang dengan BUMD misalnya. Kemudian dalam hal proses pelayanan hukum seperti yang disebutkan tadi bahwa jaksa pengacara memberikan konsultasi hukum dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nah, balik lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Dodi, bagaimana mekanismenya? Nah, kenapa kami melakukan telaah? Bisa jadi dalam hal surat permohonan yang diajukan proses pendampingan tersebut ada indikasinya conflict of interest. Artinya di situ dalam hal proses kajian kami bahwa ini adanya dalam proses yang dimohonkan itu ada indikasi korupsinya. Jadi kalau hal ada indikasi korupsi ternyata sudah diperiksa oleh bidang lain, dalam hal ini adalah Intel dan Pitsus, fungsi Datun tidak bisa untuk masuk. Nah, ketika itu tidak ada clear and clean dalam hal makanya tadi Pak dalam proses perencanaan misalnya tidak ada indikasi bahwa proses perencanaan tersebut ada indikasi korupsi ataupun dalam hal ini masih ditangani tindak pidana korupsi oleh bidang Pitsus,
jaksa pengacara daerah bisa melakukan pendampingan. Tapi apabila dalam hal ini adalah tindak pidana khusus, seksi tindak pidana khusus melakukan penyelidikan dalam hal proses yang dimohonkan, jaksa pengacara negara dalam ini fungsi datun akan menolak permohonan tersebut. Begitu. Wah, luar biasa ya sahabat Adiaksa, sudah disampaikan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tausaha Negara Bapak Joni Trianto Andra SMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tausaha Negara ya. Dan tentunya sahabat Adiaksa yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dan tentunya nanti kita akan bergabung kembali karena kali ini sudah ada narasumber kita nih yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi buat sahabat Adiaksa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Baik sahabat Adiaksa, berjumpa kembali kita dengan sesi yang masih dalam program Jaksa Menyapa. Dan tentunya tadi kita sudah membahas masalah tentang sinergitas kelembagaan kejaksaan dengan pemerintah daerah Kota Tangerang dalam peningkatan pembangunan Kota Tangerang ya. Dan tentunya buat sahabat Adiaksa yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dalam program Jaksa Menyapa. Dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di studio ini merupakan Sekretaris Dinas UPD Kota Tangerang yang sudah hadir meluangkan waktunya dalam program Jaksa Menyapa ya. Baik, tentunya sahabat Adiaksa tadi sudah dibahas oleh narasumber kita dari Kepala Seksi Perdata dan Tausaha Negara Bapak Joni dan juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang ya, Bapak Deki tentunya ya. Nah tadi mungkin sahabat Adiaksa bertanya-tanya, tadi narasumbernya cuma ada 2, kok ada 1 lagi nih. Nah itu sahabat Adiaksa, karena di sini kita tidak cuma 2 orang, namun ada nanti akan kita perkenalkan. Beliau merupakan Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Selamat siang Pak Fuad. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak ya. Selamat bergabung Bapak ya. Mohon maaf ini terlambat, Iya. karena tadi ngomongin masalah sinergitas kelembagaan kejaksaan dengan pemerintah Kota Tangerang dalam rangka pembangunan, ya bukan hanya Datun sebenarnya, tetapi intelijen juga memiliki program-program atau kewenangan-kewenangan yang memang berkaitan juga dengan program pembangunan daerah. Dan salah satunya tadi juga kami ikut hadir juga dalam tim TPID dalam rangka menjaga inflasi daerah, dan itu pun juga bagian dari program-program pembangunan pemerintah daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan dampak-dampak inflasi. Mungkin itu. Itu ya Mohon Pak maaf ya. tadi terlambat ya. Iya nggak apa-apa Pak. Sangat menarik ya untuk sahabat Adiaksa. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Bapak Fuad. Tadi sudah menyampaikan bahwasanya intelijen ini bukan berkaitan masalah tentang penindakan dan juga pencegahan ya Pak ya. Namun juga turut serta berkolaborasi dengan pemerintah berkaitan tadi masalah inflasi ya Pak ya. Nah kali ini juga masalah tentang sinergi kelembagaan kejaksaan dalam pembangunan ya Pak ya. Karena kalau misalnya ada terjadinya inflasi tidak akan terjadinya proses pembangunan ya Pak ya. Nah kalau kejaksaan Pak perannya inflasi apa saja Pak program-program dari intelijen Pak? Iya, kalau program intelijen secara keseluruhan berbicara masalah sinergitas kelembagaan kejaksaan dengan pemerintah daerah Kota Tangerang, dalam hal ini terkait dengan pembangunan, ya di Intel sendiri ada program pendampingan proyek strategis nasional. Di PPS situ. ya Pak ya? Iya, PPS, pendampingan proyek strategis nasional. Di samping itu kita juga bisa bersinergi dengan SKPD terkait dalam rangka apa? Dalam rangka pencegahan, penyuluhan hukum, pendampingan penyuluhan hukum, penerangan hukum. Nah ini juga program-program ini juga serta semata-mata untuk meningkatkan kinerja atau membangun Kota Tangerang. Dari sisi apa? Misal contoh kita juga ada jaksa masuk sekolah. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh dinas terkait dalam arti dinas pendidikan. Apa sih problem-problem kesiswaan yang memang sering terjadi? Kita bisa lihat buka data kriminalnya, nanti kita akan berikan edukasi ke para siswa bahwa ini loh bahaya tindakan-tindakan semacam ini. Mulai dari narkotika, mulai dari tawuran dan segala macam, kita akan bisa berikan edukasi dengan jaksa menyapa. Kalau berbicara pembangunan tadi ada istilah pendampingan strategis nasional
dan tahapannya pun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada proses tahapannya dan memang ada kriteria yang masuk ke dalam strategis nasional. Dan selebihnya kalau berbicara masalah pendampingan di Datun pun ada, dan peran untuk masalah inflasi pun ya bukan hanya intelijen, tapi Datun juga memiliki peran fungsi yang sama untuk melakukan pendampingan, dan kita hanya supporting saja dari sisi kemungkinan-kemungkinan dan data-data apa saja yang memang kita miliki dalam rangka menjaga inflasi daerah. Seperti itu. Baik, tentunya sahabat Adiaksa tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuad selaku Kepala Seksi Intelijen untuk berkaitan masalah tentang proyek pembangunan strategis ya Pak ya. Nah ini saya sangat menarik ya Pak ya. Kalau untuk proyek pembangunan strategis untuk di Kota Tangerang apakah sudah dilaksanakan atau belum Bapak? Iya, berangkatnya sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasidatun, itu berbicaranya masalahnya permohonan, kan gitu. Dan sejauh ini alhamdulillah belum ada di Kota Tangerang yang masuk dalam kategori proyek strategis nasional. Jadi sementara untuk saat ini berbicara masalah pembangunan apakah masuk proyek strategis nasional atau tidak untuk di Kota Tangerang ini belum ada di data di kita. Belum ada ya diajukan Pak ya? lah, belum ada diajukan. Itu nanti bisa dibahas oleh sahabat Adiaksa karena di sini juga bukan kasih intel aja narasumbernya, ada kepala badan. Nah gimana kepala badan nih? Bagaimana untuk perencanaannya? Karena di Kota Tangerang kan proyek strategis kan tadi kata Bapak tadi sebelum tadi di sesi kita yang pertama ada 5 pembangunan yang akan dilaksanakan, diutamakan pendidikan, kesehatan. Nah untuk proyek strategis Bapak selaku Kepala Badan Perencanaan Pak, gimana Pak? Baik, makasih. Mohon izin Pak Kasih. Jadi kalau lihat proyek strategis nasional sebenarnya ada satu yang saat ini berjalan Pak, yaitu proyek penanganan sampah listrik ya, PSEL itu ya. Jadi memang prosesnya sudah cukup lama Pak, karena Kota Tangerang merupakan salah satu dari 7 kalau nggak 7 kota, berapa Bu? 17 ya, mohon izin, makasih Bu. 12 kota yang ditunjuk untuk proyek strategis nasional berkaitan penanganan sampah listrik. Dan ini prosesnya juga sudah berjalan ya. Seingat saya juga prosesnya itu juga dilakukan pendampingan Pak, itu dari proses evaluasi berkaitan dengan negosiasi kontrak, masalah kontrak, dan detail sekali itu. Sampai kalau saya pernah lihat dokumennya tuh ya, karena ini berkontraknya juga kalau pemenang kontendernya itu adalah dari luar negeri ya, sehingga dalam dokumen kontraknya bukan dievaluasi juga memerlukan bahasa-bahasa kontrak yang bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi seingat saya itu. Ada satu lagi sebenarnya, cuman ini dikerjasamakan menggunakan proyek strategi nasional itu yang berkaitan dengan Bendung Karian Pak. Bendung Karian, tapi dalam hal ini dikerjakan oleh yang menjadi penanggung jawabnya adalah dari BUMD kita Pak, dari PDAM. Ya, itu ada 2 kegiatan yang strategis nasional yang ada yang sampai saat ini berjalan di Kota Tangerang Pak. Oh gitu ya Pak ya. Jadi buat sahabat Adiaksa bahwasanya mengetahui bahwasanya ada nih proyek strategis, namun nanti akan dikaji ulang ya Pak ya. Dan tentunya ini kita balik lagi ke Kasidatun nih. Saya sangat menarik nih buat Kasidatun ya. Dengan senyumnya yang semeriwing ya, apalagi dengan walaupun bulan puasa tidak menutup kemungkinan untuk bersemangat ya Pak ya. Nah tadi Pak ini sangat menarik saya Pak. Tadi kan kalau di intelijen ada namanya proyek pengamanan strategis Pak. Nah kalau di Datun adanya pendampingan Pak. Nah untuk masalah pendampingan ini apakah berkolaborasi juga dengan bidang Intel Pak? Gimana? Tentu, Tentu, kita bisa setiap dijelaskan. kali tindakan yang dilakukan oleh Intel, Datun selalu mengkoordinasi dengan Intel. Nanti tugasnya adalah Intel akan memberikan supporting data. Supporting data dalam hal ini adalah bisa jadi data-data yang diberikan oleh pemohon itu menjadi bisa diberikan juga supporting dari Intel. Apakah itu bagaimana kondisi di lapangan dan bagaimana itu konfliknya, bisa terjadi konflik di lapangan apa tidak. Jadi saling melengkapi satu sama Saling lain melengkapi. ya Pak ya. Jadi kalau misalnya nanti proses pendampingan juga ada ikut serta dari bidang intelijen juga ya Pak ya di Betul. dalam Suprimnya ya Pak ya. Betul. Sering saya melihat juga di sini bahwasanya kalau misalnya ada pendampingan diikut sertakan oleh bidang intelijen juga ya Pak ya. Iya, On the spot betul. ke lapangan juga Pak gimana? Iya, on the spot ke lapangan juga bidang Intel. Kita minta bantuan dari bidang Intel untuk sebelum kami ke lapangan kita minta tolong ke bidang Intel untuk melihat dulu terlebih dahulu. Oh terlebih dahulu ya Pak ya. Baik gimana Kasih Intel? Iya, alhamdulillah sejauh ini memang untuk berbicara koordinasi kami dari jajaran intelijen pasti akan selalu mensupport. Karena apa? Tidak sedikit juga kadang memanfaatkan Datun Pak. Jadi ada oknum-oknum dinas nakal.
Jadi makanya untuk mengantisipasi hal yang semacam itu, kami selalu berkoordinasi dengan pihak Datun untuk memberikan support terhadap kondisi-kondisi yang memang akan dikerjasamakan. Karena ada juga Pak Kasidatun di beberapa di luar yang menjadikan Datun ini sebagai tameng terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dari setiap proyek-proyek kerjasama. Dan alhamdulillah untuk di Kota Tangerang sendiri sejauh ini alhamdulillah bisa dihindari dan tidak ada konflik interest apapun dalam hal pendampingan yang dilakukan oleh pihak Datun. Dan kita sejauh ini alhamdulillah komunikasi dan koordinasi supporting data berjalan cukup baik dan lancar, Pak. Wah, luar biasa ya. Jadi untuk sementara ini tidak ada halang dan hambatan ya Pak ya, dan saling mendukung satu sama lain. Dan tentunya juga buat Kasih Datun dan juga Kasih Intel, harapannya untuk kemajuan pembangunan Kota Tangerang seperti apa untuk dari Kasih Datun? Harapannya adalah Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dapat terus memberikan kontribusi yang positif kepada Kota Tangerang dengan cara kolaborasi, dengan cara memberikan pendampingan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat Kota Tangerang. Ya, baik. Untuk Kasih Intel gimana? Ya, Harapannya? Harapannya dengan adanya Jaksa Menyapa dengan tema sinergitas kejaksaan dengan pemerintah Kota Tangerang, diharapkan kita bisa menunjukkan bahwa memang kejaksaan ini bukan terfokus pada penindakan saja, tetapi ada peran fungsi lain yang memang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan daerah Kota Tangerang. Itu tujuannya. Selanjutnya, sehingga dalam hal pelaksanaan pembangunan, bagaimana pembangunan di Kota Tangerang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Itu harapannya. Wah, luar biasa ya. Dan tentunya juga harapan mewakili dari pemerintah Kota Tangerang gimana Pak Kepala Badan? Baik, makasih Mas Aldi. Jadi kalau saya di posisi Bapak perencana ini memang kita lihat bahwa begitu dinamisnya di luar ya, kondisi di luar, peraturan berubah, kondisi berubah. Yang kondisi yang terdekat kita lihat adalah berkaitan dengan masalah COVID, kemudian bicara masalah adanya kondisi geopolitik mengakibatkan masa harga bahan bakar tinggi, harga bahan makanan tinggi. Artinya apa? Di sana banyak sekali kondisi yang berubah. Dan ini banyak juga menyikapinya ada ketentuan-ketentuan yang berubah. Mengharuskan kita terus melakukan menyesuaikan terhadap ketentuan aturan. Nah inilah yang kadang-kadang membuat ragu nih, membuat ragu gamang dari teman-teman kita di pemerintahan daerah untuk melakukan eksekusi terhadap ketentuan aturan. Kenapa? Karena mungkin dalam hal mempersepsikan ketentuan aturan itu berbeda. Nah harapannya ke depan ini dengan adanya dukungan dan kerjasama sinergitas dengan teman-teman di kejaksaan ini, kita bisa mendapatkan satu persepsi yang baik terhadap peraturan ketentuan yang baru. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti pun kita tidak ragu-ragu gitu untuk melakukan eksekusi, sehingga target-target yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah bisa kita eksekusi dengan baik. Baik, itu aja ya Pak ya. Baik, untuk Kasih Datun ada mau lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Kasih Intel? Cukup. Cukup ya Pak ya. Baik, tentunya sahabat Adiaksa dalam sudah disampaikan oleh narasumber kita, beri tepuk tangan tentunya 3 narasumber kita yang sudah memberikan pemahaman kita berkaitan dengan tema kita kali ini, sinergitas kelembagaan kejaksaan dengan pemerintah daerah Kota Tangerang dalam peningkatan pembangunan Kota Tangerang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber ya. Kasih Intel juga terima kasih atas kehadirannya, bahwasannya ini merupakan sinergi kita. Baik, tadi sudah disampaikan untuk Datun mensupport, Intel disupport, jadi saling membantu satu sama lain dan juga memberikan sinergi antara kejaksaan dengan pemerintah daerah Kota Tangerang ya. Baik sahabat Adiaksa, demikian kegiatan dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dengan tema kali ini, sinergitas kelembagaan kejaksaan dengan pemerintah daerah Kota Tangerang dalam peningkatan pembangunan Kota Tangerang ya. Tentunya saya atas nama pembawa acara Dodi Wijaya dan kru yang bertugas yakni Tangerang TV yang telah turut membantu dalam program acara Jaksa Menyapa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program selanjutnya Jaksa Menyapa. Kenali hukum, jauhi hukuman.